saya Kezia Laura Maharani, saya dari NIM 2401010195. Di sini saya akan menjelaskan budaya dan lingkungan organisasi studi kasus Toyota. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Toyota. Bagi yang tidak tahu apa itu Toyota, Toyota adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Terkenal dengan kualitas, inovasi, dan efisiensi produknya. Keberhasilan Toyota tidak hanya didorong oleh teknologi, tetapi juga oleh budaya organisasi dan kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Budaya dan lingkungan organisasi Toyota juga berperan penting dalam menjaga daya saingnya, baik di pasar lokal maupun internasional. Budaya organisasi Toyota. Toyota memiliki budaya organisasi yang sangat khas, sering disebut sebagai Toyota Way. Budaya ini terdiri dari dua prinsip utama. Yang pertama ada continuous improvement atau Kaizen. Dan yang kedua ada respect for people. Nah, jadi continuous improvement atau Kaizen adalah filosofi perbaikan berkelanjutan yang diterapkan di setiap aspek bisnis Toyota, mulai dari produksi hingga pengelolaan karyawan. Setiap karyawan, dari pekerja pabrik hingga manajemen puncak, didorong untuk selalu mencari cara agar proses bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Toyota percaya bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perbaikan besar dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, ada respect for people. Budaya ini menekankan pentingnya menghargai semua orang di dalam perusahaan, dari karyawan hingga mitra bisnis. Toyota menghargai masukan dari karyawan di semua level, dan ini mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar. Toyota juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi semua karyawan. Di sini ada elemen-elemen tambahan dari Toyota Way meliputi yang pertama ada Genchi Genbutsu. Prinsip untuk selalu pergi dan lihat secara langsung di lapangan ketika ada masalah agar dapat memahami kondisi nyata dan membuat keputusan berdasarkan fakta. Selanjutnya ada teamwork, membangun kerjasama tim yang kuat dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Lingkungan organisasi Toyota. Toyota beroperasi di lingkungan yang kompleks, baik secara internal maupun eksternal. Secara lingkungan internal, sistem produksi Toyota atau Toyota Production System atau TPS, salah satu lingkungan internal yang paling terkenal dari Toyota adalah TPS, yang berfokus pada efisiensi produksi dan mengurangi pemborosan. TPS memperkenalkan konsep just in time dan Jidoka atau otomatisasi dengan sentuhan manusia yang membuat proses produksi Toyota sangat efisiensi dan fleksibel. Kolaborasi internal adalah karyawan di Toyota bekerja dalam lingkungan yang sangat kolaboratif di mana inovasi dan efisiensi selalu diutamakan. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Yang pertama ada teknologi dan inovasi. Toyota beroperasi dalam industri yang terus-menerus berkembang dengan tren mobil listrik, mobil hibrida, dan mobil otonom. Untuk beradaptasi, Toyota terus berinvestasi dalam riset dan pembangunan teknologi baru. Yang kedua ada peraturan dan regulasi. Di berbagai negara, Toyota harus mematuhi regulasi yang ketat terkait emisi, keselamatan, dan standar lingkungan. Yang ketiga ada persaingan global. Dengan banyaknya pesaing seperti Volkswagen, Tesla, dan General Motors, Toyota harus terus meningkatkan produknya untuk tetap kompetitif, terutama di pasar global yang sangat dinamis. Dan yang terakhir, ada permintaan konsumen.
Toyota juga harus beradaptasi dengan preferensi konsumen yang berubah, termasuk peningkatan permintaan terhadap kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik. Nah, jadi dari semua yang saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa budaya dan lingkungan organisasi Toyota sangat terintegrasi dan saling memperkuat satu sama lain. Budaya Toyota yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dan penghargaan terhadap orang-orang di dalamnya telah membantu perusahaan ini beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Beberapa kunci keberhasilan Toyota, yang pertama ada filosofi Kaizen yang memungkinkan Toyota untuk berinovasi dan memperbaiki setiap aspek bisnisnya. Yang kedua, fleksibilitas Toyota dalam menghadapi lingkungan eksternal yang dinamis seperti perubahan teknologi, regulasi, dan preferensi konsumen. Yang ketiga, ada Toyota Production System yang menekankan efisiensi dan pengurangan pemborosan, membantu Toyota tetap kompetitif di pasar global. Dan yang terakhir, dengan budaya organisasi yang kuat dan lingkungan organisasi yang fleksibel, Toyota telah berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin industri otomotif. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.